Pengertian Al-Quran dalam Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa bagi umat Islam. Al-Quran dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan baik dunia dan akhirat, dan mengandung banyak kemukjizatan yang tidak dapat tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Allah telah menantang melalui Al-Quran terhadap orang-orang kafir atau siapapun yang dapat menandingi firman-Nya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Al-Quran diturunkan pada suatu masa yang sangat gemilang. Hal itu dilihat dari kemajuan bahasanya. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pada masa itu banyak sekali ahli-ahli sastra dan ahli-ahli pidato. Namun, tidak ada satu orang pun dari mereka yang berhasil membuat tandingan Al-Quran, walaupun hanya satu surat saja. Bahkan akhirnya mereka mengaku kalah. Sungguh benar bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Telah berlalu masa yang panjang, telah berganti datangnya sastrawan angkatan demi angkatan, tetapi tidak seorang pun yang dapat menandingi dan menjawab tantangannya. Semua kembali dengan tangan hampa karena memang lemah tiada daya. Pengertian agama Islam. Pengertian agama yaitu adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Pengertian agama Islam secara umum ialah agama yang diridhoi Allah yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir pilihannya. Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat agar selamat dan bahagia di dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." Quran Surat Ali Imran ayat 19. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat, dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Pengertian Islam menurut Nabi dan para ulama. Menurut Nabi Muhammad SAW, Islam itu adalah bahwa engkau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau sanggup melakukannya. Pengertian Islam menurut Umar bin Khattab.
Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama Islam terdapat 3 hal, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Pengertian Islam menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri. Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh keikhlasan. Jadi, pada dasarnya, agama Islam adalah agama yang benar, yang mengajarkan segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis, maka dari itu Al-Quran sendiri adalah pedoman paling utama dalam agama Islam, karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama Islam. Kaitan Al-Quran dalam Islam. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi. Kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia demi keselamatan dan ketentraman hidup di dunia maupun di akhirat. Karena semua hal yang ada di dunia dan di akhirat sudah ada di dalam Al-Quran dan sudah pasti kebenarannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 41, Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq faman ihtada falinafsih wa ma dalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Al-Quran dan Islam sangat berkaitan, karena Al-Quran menyempurnakan agama Islam. Al-Quran menyajikan tingkat tertinggi dari segi kehidupan manusia. Sangat mengagumkan, bukan? Dan tidak hanya bagi orang-orang mukmin, melainkan juga bagi orang-orang kafir. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada saat nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali turun tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Islam merupakan nama bagi agama Allah yang disampaikan oleh para nabi dan juga Rasulullah SAW. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Islam juga merupakan hakikat
agama Allah yang dituangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Fungsi atau peran Al-Quran yang sangat penting untuk dipahami seorang muslim, yakni Al-Quran berfungsi sebagai mujizat bagi Rasulullah Muhammad SAW, sebagai kalamullah, sebagai sumber hukum Islam, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim, serta sebagai korektor atau penyempurna terhadap kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai abadi atau berlaku sepanjang zaman. Sedangkan pendekatan untuk memahami Al-Quran yakni dengan ulumul Quran dan tafsir Al-Quran yang di dalamnya berisi tentang sumber utama ajaran agama Islam. Sudah jelas bukan mengapa Al-Quran dijadikan pedoman atau sumber utama bagi ajaran agama Islam? Karena untuk agama Islam, Al-Quran adalah pedoman di dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran sudah dituangkan bahwa kita hidup di dunia dan akhirat itu sesuai dalam ajaran dan anjuran yang Allah berikan kepada Rasul Nabi kita Muhammad SAW yang telah diturunkan Al-Quran kepadanya. Maka Al-Quran adalah pedoman, tuntunan, pondasi hidup manusia umat Islam untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, Al-Quran adalah sumber utama pedoman hidup umat manusia, seluruh umat, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Islam adalah ajaran yang paling sempurna, ditambahkan lagi Al-Quran adalah pedomannya.